Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang tugas UAS kami, yaitu laporan SKPL dari aplikasi e-tourism. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Febriana Sari, NIM 70, dan rekan saya. Saya Amanda Dayanara, NIM 107. Lalu, rekan saya Arifah Mutia Andini, NIM 100, dari kelas Sistem Informasi. Nah, jadi tugas UAS kami dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak adalah membuat laporan SKPL. Tujuan dari dokumen SKPL adalah digunakan oleh pengembang perangkat lunak sebagai acuan teknis pengembangan perangkat lunak pada tahap selanjutnya. Nah, aplikasi yang kita buat adalah e-tourism. Aplikasi ini atau perangkat lunak yang dibuat bertujuan untuk memfasilitasi pengguna atau pengunjung yang hendak berwisata di Kota Batu tanpa harus melakukan antrian panjang untuk pembelian tiket. Dan di aplikasi ini juga memfasilitasi tentang pendapatan informasi mengenai destinasi objek pariwisata di Kota Batu. Selanjutnya, deskripsi umum tentang aplikasi e-tourism. Jadi, sama seperti tadi, aplikasi e-tourism ini merupakan terobosan dari kelompok kami, kelompok 14, untuk masyarakat, dan juga menjawab keluhan masyarakat, terutama para wisatawan yang selalu mengeluhkan tentang antrean panjang saat melakukan pembelian tiket. Jadi aplikasi e-tourism juga bisa melakukan pembookingan tiket untuk jumlah pengunjung wisata yang banyak, sehingga pelanggan dapat membeli tiket. Selanjutnya untuk fungsi dari produk atau fungsi dari e-tourism ini, yang pertama ada halaman awal, selanjutnya halaman login dan sign up pelanggan, yang ketiga ada halaman home, selanjutnya halaman profil pelanggan, halaman destinasi dan pembookingan tiket, selanjutnya halaman select date, yang ketujuh halaman check out dan payment, yang terakhir halaman tiket. Nah, karakteristik pengguna dari aplikasi e-tourism ini ada admin dan pelanggan. Yang dijelaskan pada tabel tadi tentang tugas dan kewajibannya. Selanjutnya untuk bab 3 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Amanda Dayanara. Selanjutnya pada bab 3 terdapat deskripsi umum kebutuhan. Untuk yang pertama antarmuka pengguna. Jadi perangkat lunak ini membutuhkan interaksi dengan pemakai aplikasi perangkat lunak seperti perangkat jaringan, smartphone, dan perangkat GPS. Untuk antarmuka perangkat keras, e-tourism ini berhubungan dengan smartphone sebagai alat utama dengan sistem operasi. Antarmuka perangkat lunak, e-tourism merupakan program yang akan dikembangkan melalui Android Studio dan sistem ini berhubungan dengan aplikasi yang memanfaatkan server, database, serta menggunakan bahasa pemrograman MySQL. Nah, ini diagram use case-nya. Jadi terdapat 3 aktor. Yang pertama, terdapat customer, admin, dan bank. Untuk customer, untuk mengakses aplikasinya, yang pertama dapat melakukan start, lalu login, sign up, search destination, select destination, book ticket, payment, lalu ke validation. Untuk aktor admin, melakukan start, maintain tourism information, view daily report, dan validation. Untuk start, skenario fungsi start, yang pertama aktor pelanggan membuka aplikasi, lalu sistem menampilkan halaman utama, pelanggan menekan tombol start, dan sistem menampilkan halaman daftar atau login. Nah, ini contoh diagramnya. Lalu untuk daftar, untuk fungsi daftar login pengguna, aktornya pelanggan, ini pertama membuka halaman utama, sistem menampilkan halaman awal, pengguna masuk ke menu login,
sistem menampilkan tampilan login dan sign up. Yang keempat, pengguna baru harus masuk ke menu sign up. Lalu sistem menampilkan menu sign up, pengguna mengisi daftar yang telah tertera di menu, sistem menyimpan data yang sudah diisi dan menampilkan halaman sign up successfully, pengguna langsung mengarahkan ke halaman login dan sistem mencocokkan data yang tadi dibuat. Selanjutnya diagram aktivitasnya ini. Selanjutnya fungsi search destination, aktor pelanggan. Aktor pelanggan membuka halaman beranda, sistem menampilkan tampilan search destination dan rekomendasi top visit, promo, dan nearby. Pelanggan masuk ke menu search destination. Yang keempat, masuk ke menu search. Lalu pelanggan dapat memasukkan destinasi yang ingin dicari, dan sistem menampilkan destinasi yang akan dicari. Berikut diagram aktivitasnya. Selanjutnya, fungsi keempat, select destination. Aktornya pelanggan. Yang pertama, pelanggan membuka halaman beranda, sistem menampilkan tampilan select destination, pelanggan dapat select destination, sistem menampilkan destination yang akan dicari. Berikut diagram aktivitasnya. Selanjutnya, fungsi kelima, book tiket, aktor pelanggan. Yang pertama, pelanggan membuka halaman book tiket, sistem menampilkan tampilan book tiket, lalu sistem menampilkan kalender untuk melakukan booking tiket. Pelanggan dapat memilih tanggal booking tiket, sistem menampilkan jumlah subtotal yang akan dibayar oleh pelanggan. Lalu pelanggan melakukan pengecekan tiket yang akan dibeli, kemudian melakukan check out dengan menambah tombol check out. Selanjutnya ini diagram aktivitasnya. Untuk fungsi keenam, payment, aktor pelanggan. Yang pertama, pelanggan membuka halaman check out. 2. Check out menampilkan. Yang kedua, sistem menampilkan halaman check out atau select payment. Ketiga, pelanggan memilih metode pembayaran. Keempat, sistem menampilkan halaman your ticket dan barcode. Kelima, pelanggan menekan tombol dan. Keenam, sistem menampilkan halaman booking successfully. Ketujuh, sistem menampilkan data tiket yang sudah dibeli. Kedelapan, pelanggan dapat menunjukkan barcode tiket. Berikut diagram aktivitasnya. Fungsi ketujuh, start. Aktornya admin. Yang pertama, admin membuka aplikasi, sistem menampilkan halaman start. Lalu admin menekan tombol start. Keempat, sistem menampilkan halaman utama. Berikut diagram aktivitasnya. Selanjutnya fungsi ke-8, maintain tourism information, aktor admin. Yang pertama, admin membuka web. Kedua, sistem menampilkan halaman utama. Ketiga, admin dapat menambahkan atau mengedit informasi. Keempat, sistem menampilkan informasi. Berikut diagram aktivitasnya. Fungsi ke-9, aktor admin. Alur kejadiannya, admin membuka halaman utama, sistem menampilkan halaman utama web. Ketiga, admin memilih view daily report. Keempat, sistem menampilkan informasi daily report. Berikut diagram aktivitasnya. Ke-10, fungsi payment validation, aktor bank. Yang pertama, bank mendapatkan info pembayaran dari pelanggan, sistem menampilkan halaman pembayaran. Bank melakukan validasi data yang tersangkut, dan sistem memverifikasi data dan memproses validasi, kemudian pembayaran sukses dilakukan. Berikut diagram aktivitasnya. Bagian ERD dilanjutkan oleh rekan saya, Arifa. Deskripsi perancangan data. Yang pertama ada diagram ERD. Di sini ada entitas user, entitas metode pembayaran, dan ada entitas
tiket, serta ada entitas destinasi. Yang kemudian dijadikan CDM e-tourism. Ada 4 entitas juga, yaitu user, destinasi, tiket, dan metode pembayaran. Selanjutnya di PDM, dibuat menjadi PDM seperti ini. Lanjut ke desain tampilan antarmuka sistem. Jadi di halaman awal terdapat UI yang menghubungkan antara start dan login. Ketika user memilih start, maka UI akan berubah menjadi seperti berikut. Kemudian user diarahkan untuk login apabila sudah memiliki akun. Kalau belum mempunyai akun, user akan memilih sign up. User yang dimaksud di sini adalah pelanggan. Kemudian pelanggan memasukkan data-data yang dibutuhkan. Lalu di sini ada fitur forget password apabila pelanggan lupa akan passwordnya. Setelah itu akan muncul reset password sehingga pelanggan dapat memperbaiki passwordnya. Apabila berhasil maka akan muncul reset password successfully. Setelah itu lanjut ke halaman utama yaitu halaman home. Di sini terdapat 3 menu yaitu top visit, promo, dan nearby. Nah, ini adalah tampilan dari halaman home. Lalu ada halaman promo, nearby, dan top visit. Selain itu, di pojok kanan atas ada halaman UI. Apabila diklik, maka akan muncul profil dari pelanggan, yang mana ada edit profile, like, review, wishlist, dan juga logout. Apabila kita memilih edit profile, kita dapat melakukan booking tiket dan berapa orang. Kemudian kita dapat select date, kita akan menuju ke tempat wisata tersebut. Setelah itu ke UI checkout dan payment. Di sini ada checkout dan ada select method payment. Jadi kita dapat memilih mau payment apa yang kita pilih. Setelah itu akan muncul barcode-nya dan booking tiket successfully. Lanjut ke UI halaman tiket. Di sini ada menu wishlist dan juga my ticket. Di mana wishlist adalah destinasi yang ingin kita kunjungi, sedangkan tiket adalah my ticket adalah destinasi yang sudah kita beli atau yang sudah kita booking. Selanjutnya pada kebutuhan fungsional, ada halaman awal merupakan tampilan awal saat membuka aplikasi, yaitu start. Login dan sign up, tahapan kedua setelah menekan tombol start, yaitu sign in dan login. Apabila belum masuk, maka sign up. Apabila sudah masuk, maka login. Kemudian ada halaman home, merupakan menu halaman utama pada aplikasi e-tourism yang dibuat. Lanjut ke SKPL F4, ada profil pelanggan, di mana menu opsional di mana pelanggan mengisi identitas dirinya berupa nama, jenis kelamin, email, asal kota, dan tanggal lahir. Pada SKPL F5 ada destinasi dan booking etiket, menampilkan informasi dan destinasi yang ada dan menampilkan menu pemesanan yang dibuat sesederhana mungkin. Lalu pada bagian select date, pada halaman ini menampilkan kalender untuk memilih pembukingan yang diinginkan. Lalu di SKPL F7 ada checkout dan payment, menu untuk mengkonfirmasi tiket yang dibeli, kemudian masuk ke menu pembayaran dan memilih metode pembayaran. Lanjut, ada SKPL F8 yaitu tiket, menu yang memiliki 2 tampilan, yaitu wishlist dan my ticket. Lanjut ke kebutuhan non-fungsional. Keterangannya hanya bisa dipakai untuk wisata Kota Batu, menggunakan pelanggan login berbeda-beda pada setiap bagian aktor seperti admin dan pelanggan, membutuhkan akses internet dan jaringan yang stabil, biaya yang agak terlalu mahal, tidak adanya garansi yang berkala. Sekian presentasi dari kelompok 14. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.